Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang jadi dalang di balik pasang surutnya ekonomi kita? Nah, hari ini kita akan bongkar kekuatan tak terlihat di baliknya, kebijakan moneter. Coba deh, pernah nggak Anda mikir, kenapa ya harga-harga barang pokok itu kok naik turun terus? Atau mungkin, kenapa pas mau ngajuin pinjaman, kadang prosesnya gampang banget, tapi di lain waktu rasanya susahnya minta ampun? Jawabannya, itu semua ada hubungannya sama topik kita hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu? Oke, lupakan dulu istilah-istilah rumit di buku teks. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak buku panduan atau remote control yang dipakai pemerintah buat ngatur laju ekonomi kita semua. Secara lebih teknis, kebijakan moneter ini intinya adalah cara pemerintah atau bank sentral ngontrol dua hal yang super penting. Pertama, jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan kedua, biaya untuk meminjam uang itu, atau yang kita semua kenal sebagai, ya, suku bunga. Terus, tujuannya apa sih? Kenapa ini penting banget? Sebenarnya simple. Tujuannya itu buat ngejaga mesin ekonomi kita tetap stabil dan sehat. Biar kita semua, sebagai warga negara, bisa merencanakan masa depan dengan lebih tenang dan pasti. Jadi targetnya itu jelas banget. Menjaga harga tetap stabil, mencegah pengangguran meluas, dan pastinya mendorong pertumbuhan. Ini tuh bener-bener seni menyeimbangkan yang super sulit loh. Kayak jalan di atas tali, salah sedikit bisa bahaya. Biar gampang, kita pakai analogi mobil aja ya. Pemerintah itu ibaratnya sopirnya. Mereka bisa aja menginjak pedal gas buat memacu laju ekonomi, atau sebaliknya, menginjak rem untuk mendinginkannya kalau dirasa ekonomi mulai terlalu panas dan menyebabkan inflasi. Nah, ini dia dua jurus utamanya. Di satu sisi, ada yang namanya kebijakan uang longgar. Ini pedal gasnya. Tujuannya adalah menggelontorkan lebih banyak uang ke ekonomi untuk melawan pengangguran dan memacu pertumbuhan. Di sisi lain, ada kebijakan uang ketat. Ini pedal remnya. Tujuannya justru menyedot uang dari peredaran untuk mendinginkan inflasi. Pertanyaannya sekarang, gimana cara pemerintah beneran nginjek gas atau ngerem ini? Yuk kita bedah satu-satu alat-alat yang mereka pakai di dalam kotak perkakas mereka. Oke, alat pertama dan yang paling umum dipakai itu namanya kebijakan pasar terbuka. Gampangnya, ini soal pemerintah yang melakukan jual beli surat berharga negara di pasar. Gini cara kerjanya. Kalau pemerintah membeli kembali surat-surat berharga, itu artinya mereka lagi menyuntikkan uang segar ke sistem perbankan. Ini pedal gas. Sebaliknya, kalau mereka menjual surat berharga, mereka lagi menarik uang keluar dari sistem. Nah, ini remnya. Simpel kan? Lanjut, alat kedua, kebijakan rasio kas. Ini tuh pada dasarnya aturan buat bank sentral nentuin berapa persen dari total uang nasabah yang wajib disimpan oleh bank sebagai cadangan dan nggak boleh dipinjemin ke siapa-siapa. Nah, kalau pemerintah nurunin rasio ini, bank jadi punya lebih banyak amunisi kan buat ngasih pinjaman, ini ibaratnya ngegas. Sebaliknya, kalau rasionya dinaikkan, kemampuan bank buat ngasih pinjaman jadi terbatas. Ya, itu sama aja kayak ngerem laju ekonomi. Selanjutnya, ada alat ketiga, namanya kebijakan diskonto. Gampangnya, ini adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral kalau bank-bank komersial lain mau pinjam uang ke mereka. Coba bayangin, kalau suku bunga ini diturunkan, bank-bank jadi lebih murah kan kalau mau pinjam modal? Akhirnya, mereka juga bakal nurunin bunga kredit buat kita-kita. Hasilnya, orang jadi lebih semangat belanja dan investasi. Tapi, kalau suku bunganya dinaikin, nabung jadi kelihatan lebih menggiurkan dan perputaran uang pun jadi melambat. Alat yang keempat ini agak unik, namanya kredit selektif. Bayangin aja pemerintah itu punya keran uang, dan mereka bisa ngatur keran itu mau dialirkan lebih kencang ke sektor mana. Misalnya, lebih banyak ke industri dan pertanian, dan dikurangi buat sektor konsumsi, atau sebaliknya. Jadi dengan ngasih kelonggaran aturan kredit buat sektor tertentu, pemerintah itu kayak lagi menyiram uang ke sana untuk mendorong pertumbuhannya. Sebaliknya, kalau aturannya diperketat, aliran uangnya jadi seret. Ini tuh kayak tindakan bedah mikro di dunia ekonomi, presisi banget. Tapi ada masanya kondisi ekonomi itu darurat, di mana alat-alat yang biasa tadi nggak cukup ampuh. Nah, di saat-saat genting kayak gini, pemerintah biasanya mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Ini bukan main-main loh, mulai dari mencetak uang tambahan sampai melakukan sanering. Itu loh pematongan nilai mata uang secara paksa.
Ada juga devaluasi, yaitu sengaja melemahkan nilai tukar kita terhadap mata uang asing. Ini semua langkah-langkah berat yang cuma dipakai kalau keadaan udah bener-bener kritis. Jadi, kalau kita simpulkan semuanya, kebijakan moneter ini benar-benar seni menyeimbangkan yang nggak ada habisnya. Ini bukan soal satu keputusan besar yang jeger gitu aja, tapi lebih ke rangkaian penyesuaian-penyesuaian kecil yang dilakukan terus-menerus supaya kapal ekonomi kita ini tetap berlayar dengan tenang. Karena, ya itu dia tantangannya, ngurusin ekonomi itu nggak kayak jalan tol yang lurus dan mulus. Lebih mirip kayak nyetir di jalanan yang berkelok-kelok, harus terus-menerus setel setir dan kecepatan biar nggak keluar jalur. Dan inilah inti dari semuanya, selalu ada tarik ulur antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keharusan untuk mengerem inflasi biar harga-harga nggak melambung gila-gilaan. Nah itulah dilema utamanya. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia yang sekarang ini serba terhubung, di mana keputusan satu negara bisa ngaruh ke negara lain dalam sekejap, kira-kira kebijakan gas dan rem di dalam negeri aja tuh masih cukup ampuh nggak ya? Coba deh pikirkan.